Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Farhan Hufron, NIM 2017303087 dari kelas 1 HTMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Secara hakiki, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta seluk-beluk yang ada di dalamnya. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hak tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mekanisme pembentukan fungsi dan wewenang dari alat pelengkapan negara serta hubungan antara alat-alat pelengkapan negara tersebut. Asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara dibagi menjadi 5. 1. Asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Hukum material menjadi jati diri yang menjelma di dalam hukum Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber norma dan kaidah. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan fundamental bangsa Indonesia. Ialah yang kita kenal bersama bernama Pancasila. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar tertinggi dari hukum positif lainnya. 2. Asas negara hukum. Setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam ketentuan yang tegas di atas sikap-sikap kebijakan serta tindakan perbuatan alat negara dan seluruh rakyat harus berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Para pejabat dan alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan apabila itu semua dijalankan di dalam negara yang berlandaskan hukum, maka hukumlah yang menjadi komando tertinggi pada proses penyelenggaraan kenegaraan. Dalam demikian, maka yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum. Maka dapat dikatakan prinsip the rule of law and not of man akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam kedaulatan, di mana prinsip utama ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam tujuan implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Kedaulatan rakyat memiliki artian di mana kekuasaan ada pada tangan rakyat. Dengan demikian, maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhannya. Yang keempat, asas negara kesatuan. Dengan melihat suatu asas negara kesatuan, maka pendeklarasian pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan satu pernyataan kepada seluruh wilayah sebagai bagian pada suatu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atau semua urusan negara ada
di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bahasa, budaya, serta wilayah yang sangat luas, di mana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, negara harus mengkoordinir atas kekayaan yang ada untuk menjadi suatu identitas demi terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan yang mana ini bertujuan di dalam Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Yang terakhir, yang kelima adalah asas pembagian kekuasaan. Suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu ialah trias politikal, di mana suatu kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif. Dari 3 kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Jika tidak dipisahkan, dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu. Tujuan adanya perpisahan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dari penguasa dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.